Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA bersama saya, Dias Tiorini. Kita akan mempelajari materi objek IPA dan pengamatannya. Bab objek IPA dan pengamatannya Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama dari bab objek IPA. Objek IPA dan pengamatannya terbagi menjadi beberapa subbab. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Untuk materi satuan, sistem satuan internasional, konversi satuan, dan alat ukur akan kita pelajari pada bagian berikutnya. Laptop merupakan salah satu hasil dari proses penyelidikan IPA. Kemudian, salah satu contoh dari hasil penyelidikan IPA adalah jagung hibrida. Pernahkah kalian mendengar tentang jagung hibrida? Jagung hibrida adalah jagung dengan kualitas unggul, dikarenakan merupakan perkawinan silang dari beberapa jenis jagung yang memiliki gen yang baik. Misalnya memiliki biji yang besar dan tidak mudah terkena hama. Handphone yang kalian gunakan juga merupakan hasil dari proses penyelidikan IPA selama bertahun-tahun. IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, baik itu berupa peristiwa ataupun gejala-gejala yang muncul. Objek IPA terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama disebut dengan objek biotik, yaitu semua jenis makhluk hidup. Di antaranya terdapat hewan, manusia, tumbuhan, hingga mikroorganisme. Objek abiotik merupakan benda mati yang menyusun lingkungan, seperti suhu, udara, air, dan tanah. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA sendiri terbagi menjadi 3 tahapan besar. Tahap pertama adalah tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan, kalian menggunakan panca indera dan alat ukur yang sesuai untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang sedang kalian amati. Tahap kedua adalah pembuatan inferensi. Pada tahap ini, kalian akan membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan dan digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang telah diamati. Tahap ketiga adalah tahap mengkomunikasikan, yaitu memberitahu orang-orang tentang hasil dari pengamatan kalian. Contoh penyelidikan IPA sederhana yang bisa kalian lakukan di dalam rumah. Pertanyaannya, apakah biji kacang hijau membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh menjadi kecambah? Tahap pertama yang kalian lakukan adalah mengamati. Kalian harus mengamati 2 jenis biji kacang hijau. Satunya diletakkan dalam rumah dan yang lainnya berada di luar ruangan. Dalam proses pengamatan, kalian bisa mengamati hanya melalui panca indera saja, dengan melihat bagaimana tinggi dari kedua biji kacang hijau tersebut. Atau, kamu bisa menggunakan alat ukur yang sesuai seperti penggaris untuk mengukur tinggi dari masing-masing biji kacang hijau. Tahap kedua merupakan pengolahan dari hasil pengamatan kalian. Bahwa ternyata kacang hijau yang ada di dalam rumah lebih tinggi daripada di luar ruangan, namun berwarna lebih pucat. Tahap ketiga merupakan mengkomunikasikan,
yaitu menyampaikan hasil pengamatan kalian di depan kelas melalui laporan hasil pengamatan. Pengukuran. Pengukuran adalah sebuah kegiatan untuk membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran dan angka yang ditetapkan sebagai satuan. Gambar ini merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Pasti kalian pernah mengukur tinggi badan kalian, bukan? Kalian sedang mengukur tinggi yang merupakan besaran menggunakan satuan sentimeter. Nah, tahukah kamu bahwa kamu lebih tinggi di pagi hari daripada malam hari? Coba kalian bisa cari di internet mengapa hal itu bisa terjadi. Kita masuk ke besaran pokok. Besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan sebelumnya. Besaran pokok telah didefinisikan terlebih dahulu dan bukan besaran yang diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok dibentuk atau dikonferensikan pada tahun 1971. 7 besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Salah satu contohnya adalah luas. Luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok panjang. Lebar itu merupakan besaran pokok panjang ya,